Nah, oke. Ini di sini kita akan lanjutkan bahwa kita akan bahas tentang Agile Principle bagian product development ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ada 4 hal ya. Jadi yang namanya variabilitas artinya ketidakpastian, jadi ada perubahan dan sebagainya, ini bukan kita bedanya kalau di Agile ya. Kalau di Agile itu memang harus kita rangkul, artinya memang harus tetap kita ambil, terutama yang bermanfaat ya. Kalau di plan driven, kalau di luar dari yang sudah disepakati di awal, mungkin kita singkirkan ya. Ini jangan ya. Tapi kalau di Agile itu justru kebalikannya. Jadi kalau ada suatu variabilitas, perbedaan kita ambil ya. Kemudian adalah menggunakan pengembangan iteratif dan incremental ya. Oke, jadi pengembangannya harus iteratif ya. Sudah jadi, dicek lagi sudah benar belum. Oke, kita increment lagi perubahannya apa. Sudah jadi, kita cek lagi sudah benar belum. Oke, kita increment lagi ya. Oke. Kemudian variabilitas leverage melalui inspeksi, ada adaptasi dan transparan ya. Jadi ini ada 3 hal, inspeksi, adaptasi dan transparansi ya. Kemudian yang keempat adalah kurangi semua bentuk ketidakpastian secara bersamaan ya. Kita akan berupaya untuk mengurangi bentuk ketidakpastian tersebut ya. Rangkul variabilitas yang bermanfaat. Jadi pengembangan produk sama sekali tidak seperti pembuatan produk ya. Jadi namanya mengembangkan produk itu tidak sama dengan pembuatan produk ya. Jadi mungkin simpelnya gini, kalau membuat produk itu biasanya sudah ada namanya cetakannya atau blueprintnya ya. Contoh kita membuat mesin mobil ya. Mesin mobil itu membuatnya sudah enak ya, sudah langsung jadi ya, karena sudah ada blueprintnya, langsung dibuat produksinya dan seterusnya. Sedangkan kalau mengembangkan produk itu justru kebalik ya. Mengembangkan produk itu artinya kita mempersiapkan sebuah produk supaya produk ini bisa diterima di masyarakat ya. Itu namanya mengembangkan produk ya. Contoh paling gampang, kita pengen mengembangkan sepatu yang diterima oleh para pekerja restoran saja misalnya ya. Nah, kita nggak mungkin serta-merta langsung ngeluarin produk dari aspek kita langsung keluar, enggak ya. Jadi mengembangkan produk kurang lebih tidak ya. Jadi kita akan melihat adanya variabilitas yang mungkin akan kita gunakan untuk jadi acuan kita mengembangkan sebuah produk ya. Jadi namanya mengembangkan artinya ada yang berkembang ya. Misalnya dari produk, misalnya prototipe A nanti berkembang jadi prototipe B yang lebih bagus, prototipe C yang lebih bagus lagi, prototipe D dan seterusnya. Itu namanya akan terus berkembang ya. Nanti akhirnya berkembang jadi sebuah final produk ya. Oke, tujuannya adalah membuat sebuah contoh satu dari produk yang unik ya. Jadi setiap fitur yang dibuat dalam suatu produk berbeda dari fitur lain di produk itu ya, sehingga dibutuhkan yang namanya variabilitas ya. Nah, di sini ada sebuah contoh menganalogikan ya, pengembangan yang iteratif versus pengembangan yang incremental ya, atau menggunakan konsep tradisional ya. Kita contoh di sini menggunakan analogi menulis buku ya. Jadi kalau pengembangan incremental contohnya ya, jadi kalau menggunakan prinsip tradisional, bangun sebagian sebelum Anda membangun semuanya, ini konsepnya ya. Jadi contoh, ketika Anda menulis buku, ketika Anda menulis satu bab, itu harus selesai dulu satu bab ya. Kita pastikan tuntaskan satu bab. Kalau ada review-review selanjutnya, ya bab satu itu harus tuntas ya. Baru ketika tuntas, kita masuk ke bab 2. Nah, ketika kita sudah masuk bab 2, jangan sampai kita balik lagi ke bab 1, karena kita sudah menganggap bab satunya sudah tuntas ya, sudah selesai ya. Nanti ketika bab 2-nya sudah selesai, kita lanjut bab 3. Jadi jangan sampai kita balik lagi ke bab 1 dan bab 2 lagi ya. Oke, kita bedakan dengan yang iteratif ya. Kalau iteratif itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika kita menulis bab 1, bab 2, bab 3, ketika ada sesuatu yang salah, mungkin kita bisa balik lagi ke bab 1. Kita perbaiki lagi bab 1, 2, 3, ada salah lagi, mungkin atas lagi, ke atas lagi, dan seterusnya ya. Jadi nanti memang seolah-olah ada proses iteratif ya, ada bolak-baliknya. Jadi proses kembali lagi ke atas ya. Beda dengan kalau yang incremental. Kalau incremental itu artinya seolah-olah nggak boleh balik lagi ya. Kita pastikan yang atas sudah benar dulu, sudah bagus dulu, baru kita boleh lanjut ke bab selanjutnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Scrum itu memanfaatkan dari pengembangan iteratif dan incremental ya. Sehingga diharapkan kita bisa meniadakan kelemahan dari penggunaan secara individual ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini seolah-olah ada sprint satu ya, ini iterasi satu. Kita lakukan ini. Satu full konsep, analisis, desain, test, build ya, kita rilis ya. Oke, kemudian dapat feedback, ada masukan. Nah, kita lanjutkan sprint 2 ya, atau iteratif kedua. Dapat feedback lagi, kita rubah, adaptasi, kita lakukan sprint 3 ya. Oke,
Kalau ini sudah dianggap final ya udah selesai. Tetapi ada kalanya ada konsep kelanjutan tadi ya. Mungkin kita akan lakukan sprint selanjutnya ya, sprint 4, sprint 5 dan seterusnya ya. Nah, di sini ada istilah kita akan memanfaatkan variabilitas melalui inspection, adaptasi dan transparansi ya. Jadi di sini nanti ada inputnya nanti kita adaptasi ya. Kita adaptasi untuk kita melakukan, pertama kita inspect ya, ada masukan apa ya, ada masukan apa. Kemudian kita diskusi dalam sebuah Scrum. Nah, diskusinya kita keluarkan lagi menjadi sebuah outputnya. Jadi intinya Scrum ini mendukung ide bahwa dalam product development, jadi beda ya tadi ya, product development, pengembangan produk, suatu variabilitas dalam tingkat tertentu dibutuhkan untuk membuat sesuatu yang baru ya. Jadi intinya kalau bisa seperti itu ya. Jadi kalau ada variabel-variabel baru atau perubahan-perubahan yang lain, itu akan dijadikan input untuk membuat sesuatu yang baru ya. Oke, jadilah nanti yang tadi saya sampaikan, muncullah prototipe yang selanjutnya ya, lebih baik dari prototipe sebelumnya ya. Oke, jadi Scrum juga berasumsi bahwa proses yang dibutuhkan untuk membuat produk adalah kompleks ya. Oke, jadi nanti mungkin agak sedikit bertentangan dengan istilahnya upfront ya, upfront definition yang sudah didefinisikan di awal mungkin bisa jadi akan dirubah ya. Kemudian di sini kita membutuhkan namanya transparansi. Transparansi ini intinya memungkinkan adanya inspection, di mana inspection akan dibutuhkan untuk proses yang namanya adaptasi ya. Oke, transparansi juga memperbolehkan semua pihak yang terlibat untuk melakukan observasi dan mengerti situasi yang sedang terjadi. Artinya tidak serta-merta ini karena proyeknya buat kelompok ini dia nggak transparan ya, artinya tertutup ya nggak. Jadi semua yang terlibat nanti akan boleh lihat dan ngasih masukan ya. Oh ini mungkin ada kesalahan di proses, ada kesalahan di bagian ini dan sebagainya, desainnya dan sebagainya. Nanti bisa jadi sebuah masukannya. Oke, kemudian di sini ada istilah mengurangi semua bentuk ketidakpastian secara bersamaannya. Jadi dalam Scrum kita tidak membatasi diri dengan sepenuhnya mengatasi suatu jenis ketidakpastian sebelum kita mengatasi jenis yang lainnya. Jadi kita otomatis idealnya akan kita mengatasi berbagai jenis ketidakpastian dengan secara bersama-sama ya. Jadi, caranya adalah kita mengembangkan dengan konsep iteratif dan incremental ya. Dengan bantuan inspeksi, adaptasi, dan transparansi yang berkelanjutan.